Nah, terkait dengan kematian yang misterius dan juga tadi berita informasi terkait media sosial dan juga warga plus 62 yang dihebohkan dengan kabar seorang pasien yang hidup kembali setelah dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit. Bahkan pria bernama Urip ini sudah dimasukkan ke dalam peti mati. Tentunya peristiwa ini harus bisa dijelaskan secara ilmiah. Dan untuk membahasnya kita telah terhubung melalui sambungan Zoom bersama Direktur Utama Respon Mursyid Bustami dan Ketua Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia Ade Firmansyah. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam. Ya, walaupun tadi Selamat malam. ya, selamat malam. Walaupun tadi sudah dijelaskan oleh dan sedang dilakukan penyidikan oleh kepolisian dan menemukan adanya kecurigaan, bahkan pihak rumah sakit juga sudah membantah bahwa berita ini adalah hoax. Tapi secara medis, saya ingin ke Pak Mursyid dulu. Apakah kondisi seseorang yang sudah dinyatakan meninggal dunia kemudian hidup lagi ini mungkin terjadi? Selamat malam para pemirsa. Jadi kalau memang sudah ditetapkan seseorang itu mati secara medis, tentunya tidak mungkin kembali hidup ya. Nah, kita lihat di sini apakah betul seseorang itu betul-betul dinyatakan meninggal atau mati secara medis, itu yang penting dulu. Kadangkala mungkin bisa terjadi bahwa penetapan kematian seseorang itu belum sepenuhnya memenuhi semua persyaratan bahwa seorang dinyatakan mati. Kalau boleh dikatakan bahwa ada dua sebetulnya kematian di rumah sakit atau kematian secara medis. Yang pertama adalah mati klasik. Mati klasik itu artinya berhenti jantung dan berhenti pernapasan. Kemudian yang kedua adalah di ICU itu sering juga pasien-pasien tertentu yang mengalami mati batang otak. Artinya pernapasannya mungkin dibantu oleh mesin pernapasan, sementara jantungnya masih berdenyut karena jantung itu dapat bekerja secara otonom, sehingga seolah-olah jantung dan pernapasan itu ada. Padahal sebetulnya salah satu organ yang sangat penting, otak atau batang otak itu sudah mati. Jadi kalau memenuhi kriteria itu tentunya diterapkan secara medis, tentu pasien tidak mungkin untuk hidup kembali. Namun demikian tentunya ada beberapa fenomena atau sindrom, atau dikenal juga ada istilah Lazarus syndrome, betul. Itu ya. Jadi pasien tertentu setelah mengalami henti napas atau henti jantung dilakukan pertolongan yang kita sebut dengan resusitasi jantung dan paru. Dan ini bisa tidak serta-merta setelah mengalami henti jantung itu tidak bernapas spontan. Pasien mungkin dalam keadaan koma dan tidak bisa bernapas spontan, dan beberapa menit kemudian, biasanya juga nggak lama, sekitar ya paling lama 30 menit itu pasien sudah kalau memang telah dilakukan itu belum meninggal, itu pasien bisa jantung dan napasnya sebenarnya masih ada. Berarti itu masih ada harapan hidup kalau begitu, Dok? Nah, sebetulnya belum dinyatakan meninggal. Maka pasien-pasien di rumah sakit itu telah kita periksa, jantungnya berhenti, kemudian napasnya tidak ada, pasien itu tidak langsung kita nyatakan meninggal. Kita observasi dulu lah sekitar 15 menit. Apakah ini bisa juga yang dinamakan dengan istilah mati suri? Lalu apa bedanya dengan orang yang mengalami koma begitu? Sudah tertidur lama, kemudian ia tersadar kembali atau kembali sehat. Bagaimana menurut Anda? Ya. Kalau koma itu berbeda. Koma itu adalah kehilangan dari fungsi kesadaran yang diatur oleh otak. Jadi koma itu otak yang tidak berfungsi dengan baik. Sementara jantung dan pernapasannya itu masih bisa berfungsi seperti biasanya. Ya, baik. Sekarang saya akan ke Mas Ade sebagai dokter forensik. Sebenarnya bagaimana tanda-tanda kematian secara medis? Apakah ada ciri-ciri khusus dan apakah selama Anda menangani beberapa kasus gitu, Anda menemukan hal ketika jenazah melakukan atau memberikan
ada respon, bergerak dan sebagainya terkait dengan otot kah atau apa begitu? Bisa Anda jelaskan? Ya, terima kasih Mas. Jadi kalau kita lihat dalam setelah orang itu meninggal atau dinyatakan mati klinis, maka jantung parunya berhenti dan berhenti secara permanen, maka kita lihat tanda-tanda kematian awal, ya, seperti tubuhnya melemas, terus kemudian pupilnya sudah melebar. Nah, biasanya kalau di rumah sakit kita akan tunggu sebelum jenazah itu dibawa ke kamar jenazah. Ada masa jeda selama 2 jam, di mana pada saat itu sudah muncul tanda-tanda kematian lanjut, seperti lebam mayat dan kaku mayat. Sehingga sudah benar-benar yakin, maka kemudian jenazah dikirim ke kamar jenazah. Nah, selama masa bila terjadi tanda-tanda perubahan kematian yang lanjut sedemikian, maka seharusnya sudah tidak ada lagi dikatakan bahwa jenazah tersebut akan kembali hidup. Jadi ada yang menilai hal ini terjadi karena kesalahan dalam menyatakan kematian seseorang. Sebenarnya bagaimana sih prosedur seorang dokter atau pihak tenaga kesehatan ketika menyatakan pasien meninggal dunia? Butuh waktu berapa lama untuk memastikan dan prosedur apa saja yang harus dijalani? Baik. Untuk menyatakan seseorang itu meninggal, ada kriteria yang disebut sebagai mati klinis. Di Undang-Undang Kesehatan, mati klinis dinyatakan sebagai berhentinya jantung dan pernapasan secara permanen. Nah, di sini kita bisa lihat, kita buktikan dengan melihat detak jantungnya dari baik dengan mendengarkan dengan stetoskop dan melihat bagaimana gerak pernapasannya. Bila itu semua sudah tidak ada, maka dapat dinyatakan sebagai mati klinis. Dan ketika mati klinis ini sebetulnya ya dinyatakan sebagai sebuah kematian. Tapi kemudian kita bisa lakukan ketika timbul hal-hal seperti demikian, bila di rumah sakit maka dilakukan tindakan pertolongan darurat seperti resusitasi jantung dan paru. Bila setelah dalam sekian lama ternyata tidak kembali, maka sudah dinyatakan sebagai permanen. Itu artinya tidak bisa dengan sesegera mungkin ketika pasien sudah tidak bernafas, kemudian dinyatakan meninggal dunia. Harus banyak yang diperiksa terlebih dahulu, begitu ya? Pemeriksaannya tetap pemeriksaan pernapasan dan kerja jantung. Namun juga kita lihat dulu siapa yang memeriksa. Yang memeriksa tentunya harus orang yang berkompeten, sehingga kita tahu persis, ya dokter pasti bisa mengetahui mana apakah betul jantung dan paru itu telah berhenti dengan permanen, dan kemudian apabila telah dilakukan tindakan resusitasi jantung dan paru juga tidak merespon sehingga yang bersangkutan dinyatakan meninggal. Ya, saya kembali ke Dr. Mursyid. Ketika seorang pasien atau seseorang dinyatakan meninggal dunia, masih ada sel-sel dalam tubuhnya yang masih hidup. Apakah itu akan memungkinkan seseorang atau pasien itu memberikan respon atau mayat tersebut memberikan respon ketika sedang dimandikan atau ketika sedang didoakan, sehingga orang yang melihat, wah ini ternyata pasiennya masih hidup begitu? Tentunya tidak, Pak Taufik. Jadi kalau sudah dinyatakan meninggal dan persyaratan dinyatakan meninggal sudah dipenuhi, itu pasien itu tidak akan kembali hidup. Jadi pernapasannya sudah dinyatakan berhenti, kemudian jantungnya sudah tidak ada berdenyut lagi, dan kemudian tentunya fungsi-fungsi tubuh yang lain atau fungsi otak juga sudah tidak ada. Artinya saat itulah pasien dinyatakan meninggal. Dan permasalahannya adalah tadi siapa yang menyatakan meninggal? Apakah persyaratan untuk sebagai seseorang dinyatakan meninggal itu sudah dilaksanakan semua atau tidak? Berarti itu artinya Anda menilai bahwa dalam kasus ini terjadi kelalaian dari pihak yang menyatakan bahwa pasien tersebut sudah meninggal dunia, begitu? Kalau memang sebelumnya ada yang menyatakan dia sudah meninggal dunia, tentunya iya. Tentunya apakah benar yang menyatakan meninggal dunia itu sudah membuktikan bahwa pasien tidak bernapas, ada orang tersebut tidak bernapas, bahwa denyut jantungnya sudah tidak terdengar atau tidak, kalau bisa juga direkam oleh rumah sakit, sudah tidak ada irama jantung. Kalau itu betul-betul sudah dibuktikan secara medis,
tentunya pasien sudah meninggal. Tapi siapa yang menyatakan dan apa memiliki kompetensi atau tidak, ini juga kita juga masih belum bisa memastikan tentang seseorang yang tadi setelah dinyatakan meninggal hidup kembali. Ya, dikatakan sebelumnya pasien mengalami penurunan kesadaran, kemudian nafasnya juga tidak berhenti tapi tidak lancar begitu. Nah, ini apakah memungkinkan untuk seseorang bisa terlihat seperti orang yang sudah meninggal dunia begitu? Ya, secara awam bisa saya dilihat seperti itu, karena bisa jadi gerakan dari otot-otot pernapasan tidak terlihat dengan jelas. Kemudian jantung tentu tidak ada yang, atau mungkin perabaan dari nadi di tangan barangkali tidak berada dalam kondisi yang lemah. Sehingga secara awam orang yang tidak biasa mungkin sudah menyatakan tidak ada lagi denyut jantungnya, tidak ada lagi nafasnya, sehingga dinyatakanlah orang tersebut meninggal. Padahal sebetulnya masih ada tanda-tanda yang lain juga ada, seperti harus diperiksa misalnya bagaimana dengan pupilnya, matanya apakah sudah melebar, pupil matanya apa sudah melebar, kemudian juga kondisi-kondisi yang lainnya yang harus diperhatikan. Ya, baik, terakhir dari Dokter Ade, bagaimana caranya masyarakat bisa memastikan seseorang apakah masih bernafas, masih ada nyawanya, kemudian atau sudah bisa dinyatakan meninggal dunia ketika belum dibawa ke rumah sakit atau bertemu dengan tenaga kesehatan yang memeriksa secara medis dan secara klinis. Bagaimana caranya untuk memastikan? Ya, jadi kalau secara kedokteran kita ada pelatihannya bagaimana menentukan seseorang itu atau bagaimana menentukan pernapasan itu masih bergerak ya, masih bekerja, serta atau bagaimana menentukan apakah jantung itu masih bekerja. Namun itu semua kan memang butuh pelatihan. Makanya bila ada suatu kondisi gawat daruratan di mana warga melihat ada seseorang yang tergeletak tidak merespon, tentunya harus segera mengaktifkan kondisi darurat dan memanggil orang yang berwenang, di mana paramedik ataupun tenaga medis bisa segera datang ke lokasi tersebut dan memberikan pertolongan. Namun itu tadi kalau memang sudah muncul tanda-tanda lanjut kematian seperti lebam mayat, kaku mayat, maka ya sudah dapat dipastikan bahwa orang tersebut telah meninggal. Baik, terima kasih Dr. Ade Firmansyah, Ketua Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, dan sebelumnya ada bersama kami juga Pak Mursyid Bustami, Direktur Utama Respon, yang sudah bergabung bersama CNN Indonesia Prime News hari ini. Salam sehat selalu, selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.